Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ella Nurlela, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Gorontalo. Nomor peserta PPG 20150296461. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi tek prosedur model pembelajaran problem based learning pada tingkat 11 di SMKTI Pembangunan Cimahi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian dapat semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, semangat untuk semua ya. Semangat. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh AM. Silakan Aldo untuk doa. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dengan kepentingan masing-masing dibuat. Doa selesai. Sikap dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini Ibu akan menanyakan kehadiran siswa ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini, anak-anak? Hilman sakit? Ya. Berapa hari tidak masuk, Aldo? Oh iya. Baru hari. Baru hari ini yang tidak masuk ya. Kita doakan mudah-mudahan Hilman dalam keadaan sehat walafiat ya, cepat berkumpul kembali dengan kita untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini Ibu akan memberikan SPJ untuk kalian biar tidak jenuh, ya, tidak capek. Untuk SPJ hari ini kalian akan menebak gambar yang tadi Ibu tayangkan. Itu silakan. Bisakah kalian menemukan wajah orang di dalam ini apa? Kopi. Boleh di dalam kopi. Ini ada nggak orang di dalamnya? Ada. Kelihatan? Kelihatan. Coba dari sudut mana? Kanan, kiri, tengah? Kanan. Kanan berapa? 1. Terus? Ada. Kiri. Oh iya. Berarti tengah ada? Berarti ada berapa? 3. Ada 3 orang. Ada 3 wajah orang di dalam kopi tersebut. Ya berarti kalian sudah konsentrasi ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu. Terima kasih teman-teman. Masih ingat kalian? Masih ingat? Siapa yang masih ingat materinya? Ayo Prima. Minggu lalu kita mau konstruksi informasi berupa pendapat umum dan tahapan-tahapan dalam tes prosedur. Iya, baik. Terima kasih Prima. Tentang apa saja di dalam prosedur itu yang Terdapat 3 struktur. Yang pertama tujuan, langkah, dan penegasan ulang. Selanjutnya siapa lagi? Saya untuk Iya. jenis
Selanjutnya, siapa lagi? Oke, Arya dulu apa? Boleh. Terus yang kedua ada teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi banyaknya langkah dalam melakukannya. Contohnya kayak membuat sambal balado, membuat KTP, membuat paspor dan lain-lain. Itu ada lagi nggak? Nah itu materi di minggu yang lalu yang sudah kita pelajari tentang fungsi atau gambaran tentang suatu prosedur dalam menggali lebih banyak bagaimana tata cara kita membuat sesuatu dengan baik, ya. Ada langkah-langkahnya seperti tadi sudah kalian sampaikan di dalam membuat langkah-langkah tersebut, ya. Selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan tentang kata-kata mutiara. Siapa yang ingin membacakan? Yang paling belakang, yang keras. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Oke, coba yang senantiasa berusaha. Artinya apa di dalam kata-kata yang disampaikan oleh Bapak B.J. Habibie? Yang dimaksud jadi keberhasilan tidak hanya orang yang pintar, tapi untuk mereka yang sering berusaha. Jadi meskipun mereka kuat tapi mereka tidak berusaha atau tidak mencoba, sama saja mereka tidak akan berhasil. Oke, terima kasih dari sini. Kita pintar pun percuma kalau kita tidak mau berusaha untuk lebih baik lagi, ya. Jadi kepintaran itu tetap harus kita jadikan pedoman bahwa kita itu harus jadi orang yang berhasil dan orang yang terus berusaha untuk menimba ilmu. Walaupun sudah sepintar itu, gitu ya, dan pintar dan pintar seperti itu, nanti pahami seperti itu, ya. Baik, selanjutnya tentang prosedur yang akan kita pelajari pada hari ini, lanjutan dari materi minggu lalu. Materi minggu lalu kita hanya membahas tentang tahapan-tahapan prosedur. Tapi hari ini kita akan mempelajari tentang materi struktur dan kaidah pembahasan dalam teks prosedur. Ini kita tahu mudah untuk membacakan tujuan pembelajaran di dalam materi ini. Silahkan. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah menyimak gambar atau video pembelajaran tentang teks prosedur, peserta didik dapat menguraikan isi berdasarkan listrik prosedur dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran tentang teks prosedur, peserta didik dapat menentukan struktur dan kaidah pembahasan dengan baik dan tepat. Yang ketiga, setelah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis isi struktur dan kaidah pembahasan dari video pembelajaran teks prosedur dengan tepat. Boleh lagi lagi. Yang keempat, setelah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan tata prosedur dengan baik dan tepat. Yang kelima, setelah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengembangkan teks prosedur berdasarkan struktur dan kaidah pembahasan dengan baik dan tepat. Rizky boleh. Setelah melalui diskusi, kelompok peserta didik mampu mempresentasikan hasil karya dalam bentuk laporan teks prosedur yang dibuat dengan baik dan tepat. Nah, baik, jadi tujuan pembelajaran pada pagi ini ada 5 tahapan yang akan kita lakukan, ya, di sini. Itu tentang memahami atau menyimak video atau gambar yang akan ditayangkan. Selanjutnya akan berdiskusi kelompok tentang menganalisis struktur dan kaidah pembahasan dalam prosedur. Yang ketiga, di sini kalian akan mengembangkan struktur dan kaidah pembahasan dari sebuah teks, ya. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan karya kalian masing-masing, ya. Sayangnya 75, ya. Kalau misalnya syukur-syukur di atas 75 sampai 100, ya. Nanti akan kalian lihat nilai kalian itu sebagaimana besarnya, ya. Tidak akan berubah. Baik. Selanjutnya di sini di dalam materi yang akan disampaikan tadi ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Jadi karena kalian bisa menebak juga apa saja yang akan kalian lakukan di tahapan pembelajaran. Baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, ya. Kegiatan inti itu kalian akan menganalisis tentang struktur. Itu apa saja tadi yang disampaikan, Kak Iwa? Struktur itu yang pertama ada
kedua adalah apa, dan yang ketiga adalah Ibu akan memberikan suatu pertanyaan tentang video ini, ya, tentang analisis dan menentukan struktur dari video tersebut. Ya, silakan kalian perhatikan videonya. Mau tambahin tugas yang udah ditulis lagi, tapi ribet banget. Harus dari satu-satu dari simbol. Di dalam membawa waktunya ada silsilah, ini aku kasih cara cepatnya ya. Pertama, belum kalau yang mau kalian kasihkan risiko silsilah, lalu telepon kalian yang ingin jiwa. Setelah itu, klik simbol spek untuk checklist, dan untuk tanda silang kalian klik simbol stop. Tada, jalan deh. Udah cepat kan? Langsung coba. Oke, menjawab pertanyaan yang akan Ibu sampaikan ke kalian. Pertanyaannya yaitu bagaimana urutan dari struktur teks tersebut? Ya, siapa yang menjawab? Laila, apa saja urutan dari teks yang disampaikan urutan strukturnya? Tadi strukturnya terdiri dari apa saja tadi? yang pertama ada Tujuan, kedua, kata-kata langkah-langkah yang ketiga, berdasar berdasar ulang. Oke, berarti di situ tujuannya apa yang disampaikan di dalam pertama, cara dan cepat untuk membuat garis dan checklist. Oke, struktur yang sudah kalian lihat videonya. Selanjutnya, video kedua di sini. Oke, kalian perhatikan ya. Oke, tentang video kedua. Oke, berarti siapa yang bisa menganalisis video di samping ini tentukan struktur dan kaidah kebahasaannya? Oke, Fatima, apa saja Fatima? Yang pertama buka web, Ya, buka web. Kedua, dan yang kedua klik membagi. ya, berarti kalau yang buka web itu masuk ke dalam kalimat apa di dalam struktur? Kalimat perintah. Kalimat perintah menyuruh ya menjadi seseorang untuk membuka web tersebut ya. Terus yang kedua ya dalam kalimat ada membagi. Membagi. Berarti itu masuk ke dalam kalimat perintah juga kan, membagikan atau di-share-kan ya kata-kata tersebut di dalam tayangan. Yang terima kasih banyak. Oke, selanjutnya ada lagi di sini tentang teks yang Ibu baca. Ini ya, boleh kalian. Nah, amati dan analisis gambar di bawah ini. Nah, tentang apa gambar yang Ibu tanyakan ini? Tentang langkah-langkah dalam teks prosedur atau cara membersihkan perangkat komputer. Ya, berarti mudah. Tata cara membersihkan perangkat komputer. Di sini apa saja mudah? Yang pertama ada menggunakan komputer. Langkah pertama, ya, pertama. Kedua, Yang kedua membersihkan pengalaman makanan atau kotorannya. bertiga sekarang. Menggunakan larutan air dalam alkohol. Yang keempat, Menggunakan air fiber. ya. Yang kelima, Anda juga bisa memerlukan ketentuan yang disimpan pada alkohol. yang keenam. Jangan lupa untuk cuci tangan sebelum seseorang menggunakan komputer. Nah, berarti ini hanya menganalisis gambar dari sebuah materi teks prosedur ya. Jadi langkahnya seperti ini. Kalian dijelaskan masuk ke dalam analisis struktur dan sudah kalian menganalisis dari segi kebahasaannya. Oke, kita sudah lanjut ke apa saja di dalam struktur teks prosedur. Masih kalian ingat apa saja? Ya, apa? Yang pertama tujuan. Oke, coba kita depan untuk menuliskan struktur dari teks prosedur. Ya. Oke, di sini untuk strukturnya ada tujuan. Tujuan mengenai apa, Pak? Mengenai membuat garis. Ya, tujuan. Cara-cara membuat garis di dalam sebuah teks prosedur atau komputer. Ya, langkah-langkahnya apa saja? Tadi poin-poin. Langkah pertama apa?
kedua apa, ketiga apa, gitu ya. Pas apa itu masuk ke dalam langkah-langkah yang ada urutannya dengan tulisan-tulisan ini 1, 2, 3 disebutkan dengan langkah-langkah dan seterusnya ya. Nah ini langkah-langkah tujuan, langkah-langkah penegasan ulang, penegasan kembali di dalam prosedur itu tujuannya apa, langkah-langkahnya apa ya. Ini baru ke penegasan ulang, penegasan kembali di dalam video yang sudah kita analisis tadi ya. Coba yang kaidah kebahasaan, ada yang masih ingat tentang kaidah kebahasaan? Abimah, tadi kata kerja apa saja yang pertama? Tadi yang pegang tentang kaidah kebahasaan. Kalimat apa? Kalimat kata kerja. imperatif. Oh, imperatif. Ya, imperatif ya. Imperatif. Tadi ada yang pegang mana? Kalimat imperatif yang pertama, kedua apa? Yang kedua adalah kata-kata teknis. Teknis ya, kata-kata teknis. Oke, kata-kata teknis. Yang ketiga, Menggunakan konjungsi temporal. konjungsi. Oke, konjungsi tempora. Nah, ini tentang konjungsi. Yang keempat, Pernyataan persuasif. pernyataan persuasif atau lebih ke ajakan ya. Kalau konjungsi temporal di sini ada kata hubung di dalam sebuah kalimat yang akan kalian analisis dalam sebuah teks ya. Sebenarnya konjungsi temporal. Ini lebih ke mengajak orang untuk memberikan sesuatu di dalam prosedur ya. Di sini untuk kata-kata teknis, kalau kita bisa contohkan, ada kata-kata kalau di bidang kedokteran itu namanya infus misalnya. Itu sebuah kata-kata teknis di dalam bidang kedokteran. Kalau di dalam pendidikan, misalnya guru, ya itu masuk ke dalam kata-kata teknis di dalamnya. Ya, yang ini tentang teks prosedur. Kalian sudah terbagi ke dalam 3 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik ya. Lembar kerja peserta didik seperti ini. Di sini LKPD-nya. Nah, LKPD-nya. Ini LKPD yang akan kalian isi ya di sini. Oke, di sini ada petunjuknya juga. Ya. Untuk kelompok 1 silakan. Ini untuk LKPD-nya yang dibagi. Berarti di sini untuk dosen. Silakan dilihat. Ini untuk LKPD. Ini untuk LKPD. Oke, untuk nama kelompok di sini kalian akan ibu berikan nama. Ditegaskan kembali di dalam penegasan ulang. Ya, seperti yang ini sudah mulai diisi, berarti sudah jelas ya. Di sini masukin strukturnya dan kaidah kebahasaan. Ya, itu ya Bina ya. Kasih paham? Iya. Oke. Sama. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kirimkan. Yang menentukan temanya itu yang mana ya Bu? Untuk menentukan tema berarti Pikan kan membaca dulu teksnya ya, membaca dulu teksnya. Setelah membaca teks baru judulnya apa di dalam teks tersebut, tujuannya untuk apa, terus langkah-langkah dari poin 1 sampai poin selanjutnya apa saja. Baru itu tentukan tema tersebut dari langkah-langkah dari teks tersebut ya, atau strukturnya itu yang menjadi pahami kan? Iya, terima kasih. Boleh. Oke, berarti di sini kalian ditugaskan untuk baik menjelaskan tentang tujuan dan langkah-langkah dalam prosedur ya. Silakan diteruskan kembali ya. Membuat prosedur dan kalian bisa mencari dari beberapa sumber ya. Jadi tidak hanya dari buku bacaan saja, bisa di internet, bisa
bisa dari Reels, bisa dari tadi TikTok yang dicontohkan boleh, apa Instagram juga, silahkan pakai medsos semuanya. Ya, oke. Lihat ininya dari mana? Dari internet ya? Buka ininya ya, buka. Coba lihat dari situ. Boleh, bebas silahkan. Kalian bisa mempergunakan alat bantunya ya, ponselnya untuk mengerjakan tugas. Karena tugas ini bisa kalian cari dari berbagai sumber, bacaan, dari internet, dari TikTok yang itu tadi tontonannya kalian bebas. Jadi TikTok itu tidak hanya untuk permainan saja, tapi boleh dipakai untuk mengerjakan tugas. Ya, paham ya? Ya, silakan lanjutkan mengerjakan. Kita dari kelompok Manusia akan menganalisiskan bentukan sehingga kebahasan teks prosedur dari teks prosedur cara mendirikan tenda kemah. Ada beberapa jenis yang dapat digunakan dalam kegiatan terbuka, tetapi untuk kegiatan berkemah yang lain, tenda yang digunakan hendaknya merupakan tenda standar yang mendirikan dengan menggunakan tali dan ratok. Hal ini melatih keterampilan dan ketangkasan anggotanya dalam kegiatan berkemah tersebut. Tata cara mendirikan tenda yang benar adalah yang pertama, periksa, bersihkan dan amankan terlebih dahulu area wilayah yang akan dipasang oleh tenda. Yang kedua, persiapan peletakan dalam peralatan untuk memasang tenda seperti tenda, tiang, palu kecil dan lain-lain. Yang ketiga, pasang tiang tenda sesuai posisinya. Sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Saya adalah dari kelompok penelitian data. Izin bertanya, bisa dijelaskan kembali nggak sih kalimat interaktif itu ada apa? Kalimat interaktif. Kalimat interaktif ada kata periksa, kebersihan, dan amankan. Terlebih dahulu ada wilayah tempat yang kami pasangi, ada juga yang seperti persiapan, pasang tiang tenda, tandakan ratok-ratok, dan yang terakhir. Saya bukan dari kelompok itu kami. Saya kurang mengerti apa itu pernyataan persuasi, boleh dijelaskan kembali? Pernyataan persuasif adalah pernyataan yang mengajak ajakan seperti alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. Laila, pindah udah apa? Sudah Bu. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1. Laila menanyakan apa itu kalimat imperatif. Ya, imperatif itu mengenai kalimat perintah tadi yang disampaikan oleh Randy, mengenai memerintah seseorang dalam melakukan sesuatu hal. Ya, betul ya yang disampaikan atau yang dianalisis dalam teks. Mengenai apa yang dianalisisnya tadi di dalam kalimat imperatif, menyuruh apa sama orang itu? Menyuruh untuk memeriksa, membersihkan, ya, mengamankan dan sebagainya. Lanjut ke yang ikan mengenai kalimat apa yang disampaikan? Pernyataan persuasi. Ya, pernyataan persuasi lebih ke pernyataan ajakan, mengajak. Contoh tadi yang disampaikan Randy, mengajak seseorang. lebih bagus. Ya, alangkah lebih bagusnya dalam melakukan hal ini, alangkah lebih indahnya dalam melakukan hal itu. Jadi semua sudah disampaikan oleh Randy. Terima kasih. Dari kelompok 2, Lina dan teman-temannya selanjutnya. Sekarang masuk ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan ibu tampil ke depan. Tentang apa yang disampaikan? Struktur, saya tentang struktur kebahasaan dalam proses itu. Ya, silakan Laila sama siapa? Ya, baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan mengenai menguraikan dan menentukan struktur teks prosedur. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan ini merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh teks yang berjudul cara mendaftar UTBK. Tujuan yang dimaksud adalah yang membuka penelitian UTBK dan manfaat bagi peserta, yaitu UTBK merupakan ujian yang digunakan sebagai dasar calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN. Hasil dari UTBK akan digunakan untuk menjadi calon mahasiswa yang daftar ke sebuah SBM. Yang kedua adalah langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait pada topik tertentu. Contohnya dari teks berjudul cara mendaftar UTBK. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pastikan sudah memiliki akun LTMPT. Tadi tentang pendaftaran UTBK ya, pendaftaran UTBK. Tujuannya apa? Untuk mencapai apa? Merupakan ujian yang digunakan sebagai syarat Untuk syarat ujian ya, digunakan untuk syarat ujian. Selanjutnya setelah tujuan, apa lagi? Nah, lama-lamanya tadi disebutkan poin 1 sampai poin terakhir ya, poin 11. Nah, itu lama-lama yang harus dilakukan. Selanjutnya ada lagi sebenarnya penegasan ulang, penegasan kembali dari mana? Dari tujuan dan lama-lama tersebut ke penegasan ulang. Nah, itu terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh dua kelompok tadi. Terima kasih untuk semua. Beres untuk nilai. Silakan dikedepankan. Dikedepankan untuk KPD-nya. Baik, setelah kalian beres untuk presentasi, berarti KPD-nya dihubungkan kembali ke Ibu untuk Ibu nilai. Silakan dikedepankan. Dikedepankan untuk KPD-nya. Baik, di sini kalian sudah mempresentasikan hasil dari pertanyaan dari KPD semuanya. Baik, untuk hari ini kalian mengumpulkan materi yang sudah tentang prosedur ya di sini. Tentang apa dalam prosedur itu? Nah, jadi tata cara dalam membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah. Yang pertama strukturnya tujuan. Tujuannya apa? Pengantar tentang topik yang akan dijelaskan. Langkah-langkah berupa apa? Ujian, ya, atau terkait dengan topik yang ditentukan. Terus yang ketiga tentang penegasan ulang berupa apa? Manfaat tentang petunjuk ya dengan baik ya, tata cara dengan baik. Yang selanjutnya unsur kebahasaan bisa bacakan Fatimah tentang unsur kebahasaan di dalam tersebut memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata etnis. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi. Dan yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Ya, baik ya. Sudah kalian jelaskan semuanya apa yang disampaikan di dalam kesimpulan tentang teks prosedur. Selanjutnya kalian akan memberikan kuis ya. Coba bukain buat masing-masing. Di sini Ibu share tentang kuis yang ada di Google Form ya. Buka HP-nya. Ya, jadi sudah Ibu share. Nanti Ibu akan tampilkan nilainya secara langsung. Silakan isi dulu. Kuisnya di situ ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Ya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya dengan soal yang diberikan. Silakan.
dibuka handphone masing-masing. Ya. Nanti Ibu akan tampilkan nama-namanya siapa yang sudah mengerjakan. Secara langsung nilainya akan muncul ya. Mungkin nanti nilainya 100, 80, semua akan ketahuan ya. Jadi materi yang sudah kita pelajari kita ulas kembali melalui kuis tersebut. Oke. Oke, selesai ya? Selesai? Ibu akan mengambil nilainya hasil dari pertanyaan. Nah, nilai yang didapat oleh kalian di sini muncul nggak? Jadi muncul semuanya? Muncul ya? Nah, ini nilai-nilai yang sudah kalian isi di dalam Google Form. Ini punyanya Tina muncul, ya, punyanya Aldo, Rizky, ya, jadi semua ada nilainya. Yang paling besar nilainya berapa ini? 100. Mudah-mudahan kedepannya kalian nilainya lebih bagus lagi ya. Oke, untuk mereview atau mengingat pembelajaran yang bersama kita pelajari, Ibu akan menanyakan kalian, apakah kalian sudah paham materi yang dipelajari pada hari ini? Sudah. Materinya apa? Mengenai prosedur tentang langkah-langkah struktur di dalam prosedur. Yang kedua, kaedah bahasa. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya di minggu yang akan datang, yaitu tentang menganalisis sebuah teks cerpen. Ya, kalian cari buku, kumpulkan bukunya, lalu analisis dari segi bahasanya boleh, ya, terus tentang bahasanya, tentang kalimatnya, itu bisa dijadikan bedah buku bagi kalian masing-masing, ya. Jadi kalau kerjakan di rumah, untuk tugasnya minggu depan kita kumpulkan ya, kumpulkan. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya.